Mereka hanya pimpinan. Iya. Pimpinan yang mungkin belum bisa mengeksekusi praktek kepemimpinan. Berarti mereka hanya di level authoritative People, karena Yes. leaders and leadership, that's two different things. Okay. Leaders is a position given by the company, Yeah. but leadership adalah ketika ada istilah namanya ABC leadership. ABC itu A-nya itu adalah arsitek, B-nya adalah bridger, C-nya itu katalis. Tahu nggak lo, pertama kali gua di-invite ke dalam grup. Nil, lu Banyak. Itu gue nggak bisa lupa selalu karena ceritain. that's my first impression, I'll tell you. Yang keren di Tovan waktu itu adalah waktu dia ngundang gue ke sebuah grup. Bro, gue ingin mengundang lo ke grup Rumah Millennials. Grup ini brief information, what is the group all about, what is the vision, and who are the influencing people inside that group. Udah ngomong panjang kayak begitu, dia memberi explanation, all in brief, but at the end of the day, jadi gini bro, Ya. gue penasaran bro. Kadang-kadang orang tuh merasa gini ya, orang tuh banyak merasa entrepreneurship is not for everyone. Berarti nggak semuanya. Jadi gini, entrepreneurship is not for everyone kalimatnya, but everyone has the potential to become an entrepreneur. Ya. Oke, apakah itu apply untuk leadership? Sangat. Sangat. Can you elaborate? Mungkin bisa lu jelasin. Ya, semua orang tuh punya kapasitas untuk memimpin. Ada gennya tuh ada. Tapi apakah dia bisa menjadi pemimpin yang baik atau tidak? Faktornya ada banyak. Apakah itu pola parenting? Apakah dia ada di lingkungan yang tepat atau tidak? Apakah dia distimulasi oleh buku yang oke, akses informasi yang oke, dan paling penting teman-teman yang mengelevate dia untuk punya frekuensi yang sama dengan itu. Ada orang yang punya gen kapasitas memimpin yang baik, tapi ketika dia ada di lingkungan yang tidak mendukung dia untuk unleash their leadership potential, dia nggak akan jadi gitu. Nah jadi buat gue sebenarnya ini kalau ditanya apakah sama, ya semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi konteks bisa menjadi pemimpin itu tergantung lingkungan. Karena kita lihat contohnya gini bro, our friends lah, teman lo, teman kita semua banyak yang ada di top level manajemen. Tapi mungkin ada beberapa dari mereka, walaupun ada di top level manajemen, mereka tidak punya leadership skill. Oke. Mereka hanya pimpinan. Iya. Pimpinan yang mungkin belum bisa mengeksekusi praktek kepemimpinan. Berarti mereka hanya di level authoritative people, karena Yes. leaders and leadership, that's two different things. Okay. Leaders is a position given by the company, Yeah. but leadership adalah ketika those people practice the leadership, jadi exercise the leadership. Oke. How they mentoring, how they delegate, how they making decision, how they communicate, dan Yeah. berbagai macam. Dan buat gua kepemimpinan itu kata kerja kan yang tadi gue bilang, Yeah. hanya bisa dilakukan. Sama kayak belajar renang, kita nggak bisa renang kalau hanya baca buku renang, tapi harus dilakukan. Sama nih, kita ngobrol tentang leadership, lo ikut kuliah S1, S2, S3 leadership, lo ikut kursus sampai ke luar negeri tentang leadership, tapi kalau lo nggak ada pengalaman, lo nggak memaksa diri lo untuk ada lingkungan yang bikin lo jadi pemimpin yang oke, maka nggak akan bisa. Lo nggak ikut organisasi, lo nggak ikut komunitas, lo nggak taking responsibility di kantor lo, agak sulit gitu. Apalagi kalau konteks entrepreneur tuh, maksud gue ada dua aspek, antara managerialship and leadership. Nah, ada orang yang gifted, dia bisa menjalankan fungsi managerialship dengan baik, dia ngerti manajemennya, dia ngerti urusan dapurnya, how to make business dari awal sampai akhir, from scratch to king. Sama orang yang plus dia juga bisa manage people. Karena buat gue kepemimpinan itu soal mengelola manusia, pikiran dan perasaannya. Jadi kepemimpinan terbaik itu antara lu bisa manage task and manage people at the same time. Nah tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Buat orang-orang kayak entrepreneur nih yang jago managerialship, tapi dia nggak bisa dan kaku nih untuk ngelihat orang, maka dia akan hire orang yang punya kapasitas itu membantu dia. Oke. Makanya kan di beberapa startup atau company ada posisi-posisi yang memang khusus untuk mengelola manusia, kayak HR-nya atau people development-nya atau chief happiness officer, chief people officer dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak typical owner dari bisnis ini, ada apakah dia jago managerialship atau kebalikannya dia punya kapasitas memimpin tapi dia nggak ngerti substansi, dia nggak ngerti konteks, konten gitu.
Karena kepemimpinan juga bicara dua hal. Kita bicara ngomongin konteks, situasi, sama konten. Idealnya kan orang tuh jago dua-duanya. Dia tahu nih, making business di 2024 tuh harus gimana. Iya kan? Dia bisa baca situasi, bisa baca momentum, plus kompetensi sebagai wirausaha apa untuk membersamai agar itu bisa berhasil. Ada orang yang memang ngerti substansinya, tapi dia nggak bisa baca situasi. Nah, jadi it depends bro sebenarnya. Jadi ada orang yang sangat paham konten, tapi nggak ngerti konteks. Exactly. Jadi ngaco. Dan kebalikannya, jadi ngaco. Makanya harus kolaborasi. Oke, sekarang gue mau nanya, karena lu barusan ngomong harus kolaborasi, itu topiknya seru ya? Wah, Masih itu bisa topik sendiri kan? Masih ingat waktu itu apa? IG Live ya? Iya. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal kepemimpinan, kita ngomongin cara menjadi leader. Misalnya gue nanya, bro, gimana sih caranya menjadi leader? What is your answer? Ketika ditanya gitu sama aja, bro, gimana cara menjadi seorang chef? Yang pasti lo harus tahu dulu kenapa lo harus menjadi seorang chef. Not just because the skill, tapi lo harus ada passion to serve the best food for people. So there's the happiness di sana. Sama kayak ketika lo tanya ke gue, gimana cara jadi pemimpin, lo harus tahu dulu alasan kenapa lo harus jadi pemimpin. Apa sih esensi pemimpin bagi lo gitu? Iya, karena kan kalau ya ngambil quotes dari guru-guru kepemimpinan kan bilang bahwa leadership itu soal serve people. Ya betul, ya jadi memang kepemimpinan yang baik adalah ketika lo ada kesadaran bahwa ketika lo dikasih posisi owner, founder, director, CEO tuh it's not just about the title, it's about the opportunity to serve people. Nah itu dulu, karena bukan kayak berpikir oh nanti gue dapat apa, gue bisa melakukan apa. Nah jadi itu buat gue ketika ditanya cara menjadi pemimpin adalah harus tahu dulu tujuannya apa. Kedua harus tahu caranya gimana. Kita harus paham kayak tadi Aristotle. Kita harus sadar bahwa jadi CEO daerah sekarang tuh harus pintar terus. Makanya harus tadi gue bilang jadi student of leadership, harus menjadi pembelajar, harus menjadi pembelajar sepanjang masa, dan ini akan tergambarkan ke culture dari bisnis teman-teman. Karena again leadership about people and culture. Kalau pemimpinnya senang belajar, senang kolaborasi, lalu senang meng-embrace something yang inovatif, maka akan terproject ke bagaimana karyawannya bekerja. Dan sebaliknya gitu. Makanya kenapa gue sampai detik ini memutuskan gue akan terus bicara kepemimpinan, karena kepemimpinan perubahan akan hadir, karena kepemimpinan percepatan akan hadir, karena kepemimpinan banyak hal-hal baru akan hadir, dan karena kepemimpinan semua masalah itu bisa terurai. Jadi pucuknya itu ada di atas. Jadi being able to make a good decision requires a good leadership skill. Of course. Ya karena jadi yang paling penting adalah saat ini tuh ada istilah yang namanya collaborative intelligence, bro. Jadi kita tahu nih di teman-teman yang punya bisnis gitu kan pasti sebagian besar kerjanya sama orang-orang yang usia muda. Dan generasi Alpha dan Gen Z ini terkenal adalah generasi paling beruntung dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa? Karena ada teknologi dan digital yang bikin mereka menjadi anak-anak muda yang pintar dengan informasi. Nah, tinggal kita tuh bisa mengelola mereka atau tidak sebenarnya. Ya kan, jadi diskusi-diskusi di HR di ruang kepemimpinan saat ini juga sebenarnya memperkecil gap antara boomers X, Y dengan generasi yang baru. How can they collaborate? Jadi kalau bicara collaborative intelligence tuh bagaimana caranya perusahaan ini satu kapal besar bisa melewati tantangan 2024, berbeda umur, latar belakang generasi, tapi bisa tetap jalan bareng. Itu isu terbesar di negara ini. Quite challenging. Bukan di negara ini aja, bro, di mana-mana. Tapi di negara ini khususnya karena di negara ini itu bukan jebakannya tuh culture juga. Kan kita negara yang rich with cultures. Betul. Kalau kita ngomongin this podcast is talking about the future that Indonesian people can grow. Jadi gue ngelihat big corporates, big corporates, they have big gaps. Mereka punya gaps yang gila. Karyawan, maksudnya profesional yang umurnya udah 50, 55. Now they are mixed with people who are 25, 30. It's a big gap. Yang umur 55 kagak pusingin Instagram, tapi yang umur 25 hidupnya nonstop di Instagram. It's totally different style. Gitu. Tapi coming back to leadership, mungkin lu bisa bantu sedikit kasih tips
what are the types of leadership that is yang biasanya commonly people harus punya? Types of leadership yang lu kalau punya 3 atau 5 type ini, lu udah belajar ini dan lu praktekin ini, you are safe to go gitu. Menarik. Ini gue quote dari salah satu tayangan podcast juga atau mungkin guru leadership di beberapa kampus, gue coba wrap up. Jadi ada istilah namanya ABC leadership. ABC itu A-nya itu adalah arsitek. Jadi lo sebagai pemimpin itu harus berpikir, bertindak sebagai layaknya seorang arsitek. Okay. Lo bisa bangun blueprint, lo bisa plotting orang yang tepat untuk melakukan kerja-kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Lo harus bisa create visi jangka panjang dan bisa meramu itu mengelaborate menjadi visi yang bisa dipertanggungjawabkan. That's the architect. Ya arsitek gimana sih? Yeah. Merancang gitu. Yang kedua B-nya adalah bridger. Dia harus bisa menjadi jembatan. Nah itu tadi dia harus bisa menjahit antara ini boomers, nih X, nih Z, nih Alpha untuk ngobrol bareng, berkomunikasi, menjembatani apa sih yang ada di persepsi antar generasi supaya bisa ada namanya harmonisasi antar generasi, dan itu penting banget. Keren. Banyak orang yang mengesampingkan dialog. Jadi sebenarnya kayak sekarang culture tuh sekarang ada istilah town hall tuh bagus bro, karena ngebuat orang tuh akhirnya speak up, stand up, dan pemimpinnya juga harus terbuka, harus mau dikasih constructive feedback dong, jangan baperan gitu, harus bisa memilah mana yang konstruktif sama mana yang destruktif feedback. Nah makanya harus butuh ada yang namanya kedewasaan. Nah ketiga C-nya itu katalis. Katalis itu artinya berarti kemampuan untuk menurture talent, talent-talent yang hebat. Karena kalau kata Ronald Reagan adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia tidak membuat diri dia besar, tapi dia mampu membuat orang lain melakukan hal-hal besar. Nah itu dia harus ada kelegaan dan kedewasaan dari senior-senior leader saat ini memberikan ruang nih untuk yang muda-muda perform. Dan kalau ditanya tipikal pemimpin apa yang tadi lo tanya, pemimpin yang memang bisa memberi ruang keleluasaan dan kebebasan berkarya untuk generasi sekarang. Oke. Dan itu yang dicari sama Gen Z saat ini. Oke. Dan untuk menjadi seorang pemimpin dengan kualitas seperti itu, lu harus bisa pertama memahami gimana memimpin diri lu sendiri. Harus. Nah, pada saat kita masuk ke ranah memimpin diri sendiri, ini buat teman-teman yang lagi denger. Ya. Penting banget guys buat lo orang untuk mengerti how to lead yourself. Nah, mumpung ada Tovan, jadi gua akan tanya juga. What are the things that we need to learn? Apa yang harus kita pelajarin untuk memulai mengerti gimana sih langkah-langkah untuk memimpin diri? Yang pasti satu, kita harus sadar bahwa dunia ini tidak sama seperti ketika kita lahir. Dunia itu berubah sangat cepat. Ya, jadi nggak bisa mindsetnya tuh dulu gue tuh begini, gue tuh orangnya apa adanya, gue itu memang begini, nggak bisa ya? Yes, gue ngutip ada istilah tuh dulu kalau di awal-awal era industri itu istilahnya VUCA kan, volatile, uncertainty, complexity sama anxious. Nah sekarang itu di era 2022 kemarin lah pasca pandemi itu beberapa pakar manajemen meramu istilah-istilah baru. Ada namanya itu BANI. BANI itu kayak brittle, rapuh, A-nya tuh anxiety, N-nya itu adalah non-linear, I-nya adalah incomprehensible. Jadi pemimpin sekarang itu memang sebagian besar rapuh, dalam artian karena memang terlalu banyak hal baru yang harus dipelajari. Jadi itu ringkih gitu loh. Jadi brittle tuh artinya kan kayak, makanya harus belajar terus biar lo bisa relevan. Brittle. Kedua adalah memang sekarang pemimpin tuh cemas gitu. AI itu kan luar biasa. Betul. Wah luar biasa. Even kalau kata Elon Musk, AI itu even more dangerous than the nuke, lebih baik dari nuklir. Ya, dan itu kalau ngomongin AI itu panjang banget. Nah, yang BANI N-nya adalah non-linear. Hal-hal yang dulu relevan, sekarang udah nggak relevan. S1-nya pertanian, dia kerjanya mungkin di bidang blockchain gitu. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Kan jadi menjadi semakin linear. Nah, ini yang harus difulfill sama perguruan tinggi sebenarnya. Agar gimana cara supaya silabus-silabus yang ada di kampus itu relevan dengan kebutuhan industri untuk mengatasi non-linearitas tadi. Nah, yang terakhir adalah incomprehensible. Apa artinya? Jadi banyak hal yang kita nggak ngerti how to solve the problem. Let's say kayak COVID kan. Ini gue beberapa kali bilang nggak ada ilmuwan di dunia ini yang
know how to handle COVID. Yeah, when you don't understand the puzzle, how will you? Yeah. When you don't understand the big picture, how will Yeah. you fix the puzzles? Betul. Yeah. Sekarang perang, climate change, Yeah. banyak hal-hal baru bro. Lebih Jadi, dominan di anxious kalau gue bilang sih dunia yes, sekarang gitu. yes, betul. Makanya penting bertahan lah kita. Oke. Nah, kalau dari ngomongin leadership, ini ada dua peranan, dua area yang mungkin bisa lo elaborate atau lo bantu. Banyak sekali orang itu merasa, gue tuh kalau kerja, jadi gini, kalau sifatnya profesional, dia akan menyalahkan apapun ke pemimpinnya. Ya bos gue begini, bos gue begini, bos gue begini. Kalau gue tipe orang yang gue pribadi, udah menanam yang namanya cause and effect mentality. Atau gua tipenya adalah drivers not crivers. Jadi I focus as a driver. I drive my own self. Nah, setahu gue kepemimpinan itu nggak harus, kepemimpinan itu bukan berarti lu harus menjadi seorang pemimpin. Tapi skill kepemimpinan itu perlu dimiliki, mau itu bentuknya profesional atau lu memang business owner. Nah, kalau di dua dunia ini, gimana caranya lu memberi masukan atau insight buat teman-teman? Lu kalau seorang profesional, lu nurture skill ini. Kalau as a business owner, lu nurture skill ini. Skill dari kepemimpinan itu apa yang perlu di nurture? What is inside of leadership? Oke, kalau bicara aspek profesional kan berarti ranahnya adalah how to make right things. Jadi based on SOP, ya based on KPI, SQO, and make sure people understand and do the homework. Aspek managerialship yang bicara kalau di ranah profesional. Oke. Nah, tapi kalau bicara di business owner, you don't only talk about the job, but you talk about how to facilitate people. Makanya tadi gue bilang bahwa today's leaders, mostly the owners, the vice president, the board of directors, they focus 80% how to manage people and culture. And the rest is a professional. Mereka meng-hire apakah konsultan, pihak ketiga, dan lain-lain. Nah, jadi aspek profesional ini harus terus relevan dengan situasi sekarang. How industry, the entrepreneur knowing how to engage with digital marketing, dengan AI, dengan blockchain, dengan hal-hal baru. That's what makes you professional. Dan yang ngebuat lo profesional atau tidak adalah balik yang gue tadi bilang, get things done apa enggak. Sekarang teman-teman kompetisinya tuh luar biasa. Betul. Teman-teman ini bersaing dengan umur yang sama, kecepatan yang sama, kompetensi yang sama, opportunity yang sedikit. What makes you different? What makes you stand above the crowd is about how good you execute your job. How good you behave. That what makes you different. Again kan bro, attitude kita sering ngomong. Kita sering ngomong knowledge bagus, skill bagus, lo nggak ada attitude-nya, mati. back to zero. Mati, betul. Nah, professional business owner, you talk about the attitude, how you shape the employee's attitude. Jadi ranahnya attitude itu salah satunya ethics. Work ethic. Work ethic. Mm-hmm. The way you behave, the way you communicate, your humility to accept criticism, the way you handle conflicts. Dan agar attitude itu bisa terus di nurture, bisa terus di maintain, butuh culture. Dan culture itu dibentuk bro, nggak datang sendiri. Yeah. Banyak orang gini, kayak banyak kawan-kawan kita kan bikin startup gitu ya, terus berharap startupnya running well gitu, tapi dia nggak take care aspek humanitariannya, humanisnya, nggak bisa. Nah, nih gue break dulu nih. Tahu nggak lo, pertama kali gue di invite ke dalam grup. Nil, lu selalu itu gue nggak bisa lupa karena ceritain. that's my first impression. I'll tell you. Ini ngomongin culture, ngomongin attitude. There are so many. Mungkin sekarang udah bukan special. Mungkin banyak yang udah belajar kayak lu. Tapi back in the days, 2016 ya. Iya, back in the days itu dimana orang itu, pokoknya yang namanya networking tuh segala macam dihajar, segala macam cara dihajar. Dan menurut gua uniqueness about leadership and uniqueness about ethics
Ya, uniqueness about. Yang keren di Tovan waktu itu adalah waktu dia ngundang gua ke sebuah grup. Di mana orang langsung, bro, lu berkenan nggak masuk ke grup entrepreneur? Singkat, padat, jelas. Kalau dia enggak, bro, gua ingin mengundang lo ke grup Rumah Millennials. Grup ini brief information, what is the group all about, what is the vision, and who are the influencing people inside that group. Udah ngomong panjang kayak begitu, dia memberi explanation, all in brief, but at the end of the day, if you have time and you would like to be part of us. Jadi it's very very humble, very very respectful, dan menurut gua approach seperti itu dan Tovan dari hari itu sampai today nggak berubah. Nggak berubah. Ya kadang-kadang flicker dikit tapi itu kan karena udah akrab, karena udah akrab kan. Jadi aspek itu kadang-kadang suka lupa. Tapi gue bilang flicker dikit ya kan, itu normal. Tapi zaman sekarang you don't see that a lot. You don't see that a lot. And that yang tadi gue bilang terkesima nanti ujungnya trauma. Di sini gue ngomong a simple WA group aja kalau kita nggak bisa manage itu teks loh. Itu kalau kita nggak bisa manage, itu WA grupnya tuh bisa menjadi chaos. Orang bisa menjual opportunity di situ, masukin information yang nggak relevan, tapi dia bisa menjaga informasi itu agar relevan dari awal filtering. Nah di sini yang menurut gue karena kita ngomongin cara menjadi leader, the first thing menurut gue adalah when you know who you are, where you want to go, exactly, okay, true. And who can help you get there. True. When you know, pada saat lu tahu lu tuh siapa dan lu mau kemana dan siapa yang kira-kira bisa bantu lu, kualitas orang-orang seperti apa yang lu butuhin untuk bantu lu mencapai itu. Dari situ lu bisa mulai memilah dan memfilter agar nggak chaos. Sampai situ setuju ya bro? Setuju. Tos dulu, tos. Setuju. Dan gini, prinsip gue adalah setiap gue berinteraksi sama orang baru atau mungkin siapapun itu gitu ya, gue berusaha untuk pakai gaya komunikasi di mana stimulus itu sama seperti yang gue inginkan ketika orang berkomunikasi ke gue. Yes. Gue nyaman nggak dengan statement itu. Jadi gue berusaha untuk melakukan hal tersebut ke orang lain seperti gue sebenarnya ingin dilakukan seperti itu. Like 80% of orang-orang hebat yang kita ketemu, oke nih. Tapi ketika WhatsApp is not humble as they are gitu. Jadi itu buat gua ya gitulah ya. Jadi sebenarnya maksud gua ini call to action untuk teman-teman yang sedang berproses terutama jadi pemimpin bahwa just be authentic aja gitu. Berbuat baik nggak cuman ke investor, tapi ke OB di kantor lo. Iya, betul. Ke tukang parkir. Maaf, tolong, terima kasihnya jalan nggak? Jalan, iya. Ya kan, jadi kayak gue bilang tadi, humility itu soal memperlakukan orang lain secara setara. Iya. Kayak Obama sering bilang, Bill Clinton kan di buku biografinya, it's about how you make people comfort with you, create happiness. Gitu. Itu yang penting. Oke. Setuju gue. Tapi ya, kayak gini bro, gue tuh ada di aspek apa ya, utopis gitu ya, bro. Oh semua orang tuh harusnya melakukan seperti apa yang gue lakukan, tapi kan faktanya enggak di situlah akhirnya sekarang tuh gue di level yang udah acceptance, ya memang dinamikanya orang seperti itu. Betul. Gitu. Yang penting influencingnya jalan, karena lu melakukan itu ke gue, influencing itu jalan meskipun nggak 100% sama, tapi lu secara nggak langsung menginfluence gini lo cara ngundang orang yang benar, gini lo cara komunikasi yang benar, itu mendidik sebenarnya. Ada orang yang kesadarannya tinggi, dia akan mengerti. Kalau belum sadar ya nggak bisa diapa-apain. Nah, ada aspek satu yang perlu sama-sama kita terus improve ya teman-teman, yaitu leadership communication, leadership language, and leadership branding. Nah ini kita mau bahas. Oke. Jadi gue tuh bikin kayak definisi leadership versi gue yang memang mempermudah apa sih arti kepemimpinan di tempat kerja. Ada namanya 6M bro. Yang pertama adalah leadership. Definisi networking sebenarnya itu kan dua arah sebenarnya. Ini gue sering bilang kan ya. Lo kenal dia, lo tahu dia, tahu bukan sekedar tahu tapi kenal, dan dia kenal lu, tahu kalau lu eksis, lu ada. Benar. Dan lu itu bagusnya di mana? Ya. Dan gimana cara supaya tahu
lu eksis, lu ada, lu kontribusi. Sekarang mana ada Ya business owner? itulah maksud gua. Karena kalau business ownernya aja nggak ngerti the game rules, what's happening inside the industry, how can you growth, man? Bro, di yang ada lu sini dikibulin sama di tim sini gua mau ada sedikit argumen sama Boleh. lu. Sekarang kalau gue sebagai business owner, kalau gue harus ngelakuin itu semua, gue bilang gue bisa bayar orang yang ngelakuin itu semua. Betul.